sampai di kantor polisi. Julian sangat panik setelah mendengar kabar bahwa Safira dijebloskan ke kantor polisi atas kasus pembunuhan Pak Gunawan. Safira dan Julian pun berpelukan. Julian mencoba menenangkan Safira dan memintai penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Safira bisa menjadi tersangka atas pembunuhan yang terjadi kepada Pak Gunawan? Dengan penuh air mata, Safira pun mengatakan bahwa Safira tidak mengetahui apapun. Di saat Safira sudah sampai, Pak Gunawan sudah jatuh tergeletak dan pisau sudah menancap di dadanya Pak Gunawan. Dan Julian pun berpikir pasti ada yang menjebak Safira. Julian berjanji kepada Safira tidak akan membiarkannya mendekam di kantor polisi. Saat ini Safira sedang mengandung anak kembarnya dan Safira tidak boleh mendekam di kantor polisi ini. Julian akan mencari bukti yang untuk membebaskan Safira. Sesampai di rumah, Romi pun tertawa bahagia sambil melepaskan wignya yang telah berhasil membunuh Pak Gunawan dan menancapkan pisau di dadanya Pak Gunawan. Romi tertawa lepas dan bahagia. Romi sudah berhasil membuang semua bukti di mana dirinya lah yang telah menancapkan pisau di dadanya Pak Gunawan. Dan Romi pun tidak sadar. Dari luar, Yuda sudah memantau semua kegiatan Romi dan telah melihat penyamaran Om Romi. Bukan hanya itu saja, Yuda juga sudah mempunyai bukti rekaman bahwa Romi telah mengancam Pak Gunawan akan dibunuhnya seperti kedua orang tua Safira dan Dania. Yuda akan membalaskan semua kejahatan Om Romi dan akan menebus kejahatannya yang telah pernah menculik Julian. Di kantor polisi, Fadli berusaha ingin mendapatkan bukti agar Safira tidak menjadi tersangka. Tapi pihak kantor polisi mengatakan bahwa Safira harus tetap ditahan karena ada sidik jari di pisau tersebut tangannya Safira. Di sini Safira pun menjelaskan kepada pihak polisi bahwa Safira saat sampai langsung ingin membantu Pak Gunawan sehingga Safira ingin mencabut pisau tersebut. Tapi pihak kantor polisi menegaskan itu tidak bisa menjadi bukti bahwa Safira hanya sendirian di sana, kecuali jika Mama Lestari mengakui bahwa bukan Safira yang melakukan itu baru bisa bukti. Sampai di kantor polisi, Dania pun langsung ditampar oleh Mama Lestari, menganggap bahwa Safira berani membunuh Pak Gunawan itu semua pasti karena suruhan Dania. Dania pun sangat terkejut ya dengan perkataan Mama Lestari. Bukan hanya Dania, Rafael juga terkejut dengan omongan Mama Lestari yang mengatakan bahwa ini semua karena Dania yang telah menyuruh Safira untuk membunuh Pak Gunawan. Dan bagi Mama Lestari, bahwa Dania dan Safira sama-sama tidak tahu berterima kasih kepada Pak Gunawan. Selama ini Pak Gunawan sudah baik, tapi Safira dan Dania bekerja sama ingin membunuh Pak Gunawan. Di rumah, Mama Gina kembali membenci Safira setelah mengetahui bahwa Safira saat ini sedang ditahan di kantor polisi. Mama Gina menganggap bahwa Safira lagi-lagi membuat masalah dan menyusahkan keluarga Mama Gina, termasuk menyusahkan Julian dengan masalah yang selalu diperbuat Safira. Dan setelah itu, Dania dan Julian pun bertemu dengan Safira. Dania memeluk Safira dan menguatkan Safira. Dania berjanji akan mencari bukti yang kuat untuk menjebloskan siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Pak Gunawan. Safira dan Dania pun berpelukan dan berjanji tidak akan pernah berpisah. Di sini Julian juga memberikan semangat kepada Safira, tapi Safira menjelaskan kepada Julian sehingga membuat Julian pun terharu dan menangis. Begitu banyak masalah yang menghampiri Safira, tapi masalah kali ini yang begitu terberat bagi Safira. Pak Gunawan sebagai pembunuh orang tuanya, justru sekarang Safira dianggap sebagai pembunuh Pak Gunawan. Terima kasih untuk para bunda-bunda, bye-bye.